Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Sesuai dengan catatan sejarah, dahulu kala kerajaan Singasari runtuh diserang oleh kerajaan Kediri. Kemudian kerajaan Kediri juga runtuh diserang oleh kerajaan Majapahit atas bantuan pasukan dari Tartar saat itu sesuai dengan catatan sejarah. Di mana akhirnya juga Majapahit runtuh, ya. Ingat, ini sesuai dengan catatan sejarah, diserang oleh kerajaan Islam Demak, dan semua itu dalam lingkup sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan kerajaan di mana kekuasaan dipegang oleh keturunan dari keturunan raja secara turun temurun. Kenapa saat itu bisa terjadi konflik seperti itu, terjadi konflik kekuasaan, saling ingin berkuasa? Karena hanya itulah yang bisa dijadikan untuk menguasai suatu tempat, untuk menguasai sistem pemerintahan, jadi harus mengorbankan sisi lain, satu kerajaan lain, ataupun ingin melanggengkan atau ingin meluaskan kekuasaan dengan cara mengorbankan eh, kerajaan lain. Nah, itu sistem kerajaan seperti itu. Lalu apa bedanya sistem pemerintahan yang dulu kerajaan kemudian diganti, setelah itu ada orde lama, kemudian orde baru, dan sekarang di sistem pemerintahan demokrasi ini, apakah sistem seperti itu masih ada ataupun sudah hilang, ataupun apakah ini sistem seperti ini masih bisa gunakan, masih digunakan di era demokrasi seperti ini, di era demokrasi politik seperti ini? Mari kita bahas. Oke teman-teman, setelah masa kerajaan, ya, masa pemerintahan monarki di Indonesia itu berakhir, ya, berakhir setelah kerajaan-kerajaan, ya, setelah masa-masa pemerintahan Belanda saat itu, jadi kerajaan terakhir kemudian diserang pemerintahan Belanda, disusul dengan pemerintahan eh, Jepang atau eh, penjajahan Jepang. Saat itulah Indonesia di tahun 1945 muncul menjadi sebuah negara yang berbeda, bukan negara monarki kembali. Jadi saat itu sistem pertama yang digunakan adalah sistem presidensial, ya, di sistem presidensial. Nah, setelah itu yang dinamakan sistem orde lama. Kemudian disusul orde baru, tidak ada perubahan atau belum ada perubahan secara signifikan, dan akhirnya tahun 1998 itu ada reformasi besar-besaran oleh mahasiswa, di mana saat itu menggulingkan Presiden Soeharto, ya, di sistem di dalam setelah memerintah selama 32 tahun yang lama, ya, dan baru pada tahun 2004, ya, pada tahun 2004 itu sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia itu diterapkan dengan pertama kali memilih presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, ya, itulah yang namanya demokrasi, dari rakyat untuk rakyat. Cuman dari sini kita bisa lanjut lagi tentang bagaimana, apakah sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia ini tidak ada bumbu-bumbu, ya, tidak ada bumbu-bumbu sistem monarki ataupun dinasti politik yang ada di Indonesia. Mari kita cek, ya, kita pahami dulu bahwa kalau kita melihat sekarang, ya, partai-partai politik, ya, partai politik itu dikuasai oleh segelintir orang atau segelintir kelompok atau segelintir keluarga yang di situ secara pemerintahan pun, ya, secara pemerintahan pun dia akan turun menurun menurunkan anaknya, dan akhirnya anaknya menjadi ketua umum, ya, seperti di Partai Demokrat. Kemudian itu sekarang juga yang dulu ketua umumnya SBY sekarang menelurkan seorang AHY untuk menjadi ketua umum. Di di PDIP sama, yang dulu ketua umumnya itu Megawati, sekarang ketua umumnya diganti Puan Maharani. Dan itu kalau kita kalau kita cek, ya, itu semuanya kembali kepada pemerintahan yang kembali kepada sebuah sistem kerajaan atau semi kerajaan yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa bicara seperti itu? Karena sama saja, kalau kita analogikan dulu, ya, sistem pemerintahan di Indonesia yang masih dalam keadaan monarki, satu sama lain terjadi perbedaan keturunan, ya, ini keturunan Singasari, ini keturunan Kediri,
akhirnya saling bentrok ingin menguasai sebuah kawasan yang ada di Indonesia. Dan sekarang Indonesia sudah semuanya menyatu, tapi sistem ataupun praktek kerajaan sebenarnya masih digunakan di sistem pemerintahan di Indonesia, di mana ketika ada satu partai politik yang lain yang berkuasa, nah, yang lain itu pasti secara tidak langsung, tidak tersurat tapi tersirat itu akan melawan ataupun ingin merongrong kekuasaan yang ada di Indonesia, yang sebenarnya ingin merebut kekuasaan di Indonesia dengan aturan adanya pemilu ya. Secara softnya seperti ini. Kalau zaman dulu ya, pergantian kekuasaan ataupun ingin ketika suatu kelompok ingin menguasai atau suatu negara ingin menguasai negara lain, itu akhirnya menyerang. Zaman sekarang prakteknya sama sebenarnya, dengan cara mengikuti kontestasi politik dan akhirnya berkuasa. Nah, ketika berkuasa katakanlah seorang Megawati ya, itu mempunyai kuasa yang ibaratnya 50% lebih untuk mengendalikan negara ini, katakanlah seperti itu. Dan yang menjadi tidak berkuasa atau kalah dalam kontestasi politik juga akhirnya tersingkir dan tidak bisa mengatakan atau memberikan ide-ide yang ada sebagai ide untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Sebenarnya sama, teman. Dan ketika seseorang itu atau kelompok itu atau partai itu berkuasa, secara tidak langsung atau apa dia pasti akan menelurkan anak-anaknya, kerabat-kerabatnya ataupun yang berhubungan dia untuk menjadi anggota dalam sistem pemerintahannya. Katakanlah sebagai gubernur, bupati atau wali kota, itu secara tidak langsung anak-anaknya akan meniru dan itu akan menguasai di daerah tertentu yang dimana orang dari kelompok lain itu tidak bisa berkuasa di daerah tertentu. Katakanlah ketika satu partai politik berkuasa seperti PDIP, dia menguasai seluruh parlemen ataupun dia menguasai pemerintahan di daerah-daerah yang contohnya di Jawa Tengah, kemudian di mana itu dia menguasai, dan disitulah ya, ketika ada yang berkuasa seperti itu, orang lain tidak akan berkuasa ya, tidak akan bisa mengganggu gugat apa yang diputuskan oleh pemerintahan yang ada di situ. Dan katakanlah juga ketika ada oposisi di bawahnya ya, ketika ada dari calon lain atau dari kelompok lain berkuasa di suatu tempat itu, maka penguasa pun tidak bisa serta-merta menolak keputusan ataupun apa yang akan dijalankan dalam pemerintahan di daerah tersebut secara langsung ataupun ya, dengan itu sebenarnya prakteknya sama zaman dulu ketika negara ini masih terpecah, maka negara ini akan berkuasa sendiri, sama dengan sekarang yang secara tidak langsung dari pemerintah pusat pun tidak bisa mengintervensi apa yang akan diputuskan oleh pemerintah daerah yang ada di situ. Itu sebenarnya secara tidak langsung sama, cuman berbeda dalam nama sistemnya, tapi secara praktek sama dengan sebuah bank yang mengatakan itu bank syariah, tapi secara tidak langsung, tapi secara prakteknya itu sebenarnya sama, tidak ada perbedaan, cuman di situ dibumbui dengan bumbu-bumbu syariah seperti akad-akadnya syariah atau apa. Namun secara praktek itu sebenarnya sama dengan antara pemerintahan monarki di Indonesia ataupun sistem demokrasi politik yang ada sekarang. Ketika masih ada sistem demokrasi politik atau sistem demokrasi politik dinasti yang ada di Indonesia. Nah, efeknya apa? Efeknya banyak. Salah satunya terkait dengan saling main mata terhadap korupsi, bisa main mata terhadap keputusan, bisa, itu semuanya ada, semuanya. Dan efeknya lagi apa? Orang yang tidak punya kekuasaan, walaupun dia sangat jenius, dia sangat pandai, secara kompeten dia punya, tapi dia tidak bisa
ikut dalam kontestasi politik atau berkuasa ketika dia tidak mempunyai yang namanya tiket untuk maju ke sana, atau dia tidak bergabung di dalam satu partai politik, dia tidak akan bisa. Itulah yang terjadi di Indonesia. Dan apakah praktek ini sebenarnya sistem demokrasi politik dinasti ini sebenarnya benar? Itu tidak benar sebenarnya. Dalam Undang-Undang Pasal 7 R nomor 8 tahun 2016 itu disebutkan salah satu yang dilarang, ya. Salah satu yang dilarang itu adalah eh, gubernur ataupun kepala-kepala daerah yang lain itu tidak boleh ada kepentingan terhadap dinasti ataupun petahana yang ada. Itu secara dalam keterangan undang-undangnya seperti itu. Sebenarnya sudah diatur. Cuman prakteknya yang ada sekarang itu sama saja seperti sistem kerajaan. Soeharto menelurkan Tommy yang sekarang punya Partai Berkarya, Demokrat punya SBY yang dulu dipimpin oleh seorang menelurkan AHY yang dulu dipimpin oleh seorang SBY, dan PDIP menelurkan Puan yang sekarang digadang-gadang ingin menjadi presiden, ya, atau ingin menjadi calon presiden, itu menjadi akan menelurkan Puan yang akan digadang-gadang menjadi calon presiden yang dari PDIP yang akan datang. Dan bagaimana orang-orang yang lain yang tidak punya tiket ke situ akan susah, akan diintimidasi. Katakanlah seperti seorang Ganjar Pranowo, katakanlah seorang yang lain yang dia secara kompetensi, secara ide-ide politik, ide-ide untuk memajukan bangsa ini ada, cuman dia tidak bisa berulah atau tidak bisa ikut dalam kontestasi politik atau ingin ikut secara langsung ikut maju dalam sebuah kontestasi politik karena dia tidak punya tiket atau tidak punya kesempatan, atau dia bukan seorang anggota kader politik. Ataupun kalau seorang kader politik yang kompeten, katakanlah seperti Ganjar Pranowo ataupun siapa yang lain, itu ketika dia tidak punya izin dalam suatu partai politik tertentu, maka dia tidak bisa maju, dia tidak akan bisa apa-apa. Seperti itulah. Makanya bagaimana ini seharusnya harus dirubah, ya, dirubah bagaimana seharusnya setiap orang itu bisa mencalonkan entah dari independen, ya, independen ataupun melalui partai politik. Ketika dari independen dia bisa mampu secara finansial, secara apapun mampu, secara administrasi mampu, mengapa ini tidak diberikan kesempatan? Harus hanya memakai melalui jalur partai politik yang di situ semua jalur partai politik itu dikuasai ataupun dikuasai oleh anak-anak atau keturunan dari partai anak ketua umum atau pemilik partai politik tersebut. Inilah yang menjadi PR kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.